merupakan rangkuman kesalahan-kesalahan saya sebelumnya. Hanya Sima X8H kalau tidak salah. Ya, kesalahan saya yang ada jello sedikit di gimbalnya ya, kalau tercanggih atau tidak bisa diedit atau bahkan tidak bisa di play di 15 menitan. Kalau noise-nya juga lebih mengganggu, kualitas video mungkin lebih bagus dibandingkan dengan DJI Mini 2 ini. Mas Sigit and Stain, kemudian Mas Dianku Channel sudah mereviewnya ya. Halo sahabat YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih masih sudi mampir di channel kami, Arim dan Krisna Media. Untuk sobat YouTube yang baru pertama kali mampir di channel kami ini, roll the intro. Jika sobat YouTube tertarik dengan konten-konten seperti di intro tadi, silahkan subscribe ke channel kami ini. Untuk sobat YouTube yang sudah subscribe ke channel kami ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga ke depan kami bisa memberikan video-video yang bermanfaat buat sobat YouTube sekalian. Di video kali ini, saya akan sharing beberapa pengalaman saya yang merupakan rangkuman kesalahan-kesalahan saya sebelumnya. Jadi saya akan berbagi tips untuk sobat YouTube yang berencana membeli drone, atau sobat YouTube yang tertarik ingin memiliki drone, atau juga untuk sobat YouTube yang baru pertama kali memiliki drone. Jadi ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi merupakan rangkuman kesalahan-kesalahan saya sebelumnya. Jadi semoga setelah menonton video ini sobat YouTube tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke tips ya, jadi izinkan saya sedikit bercerita tentang history saya atau riwayat saya bermain drone dari awal ya. Jadi sebelumnya sekitar tahun 2015 saya tertarik dengan drone. Apa yang saya lakukan pertama kali adalah membeli sebuah drone yang harganya 1 jutaan ya, Sima X8H kalau tidak salah. Jadi drone itu memiliki fitur altitude hold. Jadi dia bisa mempertahankan ketinggiannya. Jadi kita tidak perlu mengatur throttle atau naik turun untuk mengadjust ketinggian dari drone. Jadi dari sana saya belajar orientasi tentang drone, kanan kiri depan belakang. Jadi saya belajar dari Sima X8H. Kemudian dari Sima X8H kebetulan ada rezeki saya. Kesalahan saya adalah membeli sebuah drone bernama Shiro itu waktu itu cukup hype juga ya. Jadi dengan 4K 30 fps, kualitas gambarnya lumayan. Jadi saya juga kurang riset tentang drone itu sebelumnya ya, tentang posisi baterainya, konektivitasnya. Secara kualitas gambar ya cukup lumayan. Cuman kadang-kadang ada jello sedikit di gimbalnya ya, kalau angin lagi kencang kemudian kita bermanuver ada jello sedikit. Kemudian flight time-nya juga singkat ya, sekitar 15 menitan mungkin bisa kita capai dengan drone tersebut dengan kondisi angin yang tidak terlalu kencang. Jadi pada prinsipnya saya kecewa sekali dengan konektivitasnya ya. Jadi konektivitas dari Shiro tersebut 500 meter tidak nyampe kalau di kota. Jadi sinyalnya sudah hilang. Kalau lebih dari 500 meter atau bahkan kurang dari 500 meter sudah hilang sinyal dia. Kemudian akhirnya saya jual Shiro tersebut. Kemudian saya membeli Mavic Pro ya, Mavic Pro seri yang pertama saat itu. Harganya masih mahal, 15-an kalau tidak salah waktu itu, versi yang saya beli yang non combo waktu itu. Jadi setelah memakai DJI Mavic Pro baru saya tahu kalau konektivitas drone itu sangat penting ya. Kemudian kualitas video juga sangat penting. Jadi dengan menggunakan Mavic Pro saat itu dengan Ocusync lumayan nyaman saya menggunakan Mavic Pro, lumayan lama, sekitar 2 tahunan saya menggunakan Mavic Pro. Jadi kesalahan saya adalah di Shiro tadi, harusnya langsung ke DJI Mavic Pro ya. Kenapa demikian? Sobat YouTube tahulah Shiro sekarang perusahaannya sudah entah di mana lagi. Kemudian secara build quality juga drone-nya sangat berat ya, jadi konsumsi baterainya akan lebih banyak dibandingkan drone-drone yang lebih ringan. Jadi kesalahan saya di sana.
Oke, kita ke tips yang pertama ya. Tips yang pertama ini berkaitan dengan budget sebenarnya ya. Berbasic berdasar dari cerita saya tadi. Sebenarnya budget itu sangat penting ya. Kalau sobat YouTube memiliki budget berlebih atau budget yang cukup lah untuk atau sudah teralokasikan budgetnya, saya sarankan langsung saja membeli drone yang relatif mahal harganya, khususnya produk DJI ya. Seperti kalau sobat YouTube memiliki budget, ya belilah produk DJI yang paling mahal saat sobat YouTube membelinya. Tergantung dari kebutuhan sobat YouTube sekalian, atau sebenarnya untuk apa sih drone tersebut. Ada yang foldable, mungkin ada yang kelasnya di atasnya Pro seperti Phantom 4 Pro atau DJI Mavic 2 Pro. Saran saya langsung ke sana. Kenapa demikian? Karena semakin mahal drone, khususnya drone DJI, fitur keselamatannya dan gampangnya kita menggunakan akan jauh lebih gampang dibandingkan dengan drone-drone yang murah ya. Jadi sebenarnya kita bisa belajar selama atau setelah membelinya, atau bisa gabung ke komunitas drone, bisa tahulah feelnya seperti apa. Nah, kalau budget sobat YouTube cukup ya. Kalau seandainya tidak cukup atau masih menabung, masih kurang, ya saran saya ya belilah drone yang minimal memiliki altitude hold ya, atau ada GPS ya, mungkin 1 jutaan 2 jutaan. Nah, di drone yang 1 jutaan itu biasanya ukurannya kecil, power motornya juga kecil, kemudian baterainya juga kecil, kapasitas baterainya. Jadi yang saya sarankan adalah jika sobat YouTube membeli drone-drone seperti itu, jangan terbang di saat berangin atau berusaha menerbangkan drone agak jauh. Jadi mungkin sekedar untuk belajar orientasi ya. Kualitas video dengan drone 1 jutaan tentu saja belum maksimal atau tidak sesuai dengan ekspektasi dari sobat YouTube sekalian. Jadi untuk tips yang pertama, kalau budget sudah sudah teralokasi, belilah drone yang tercanggih atau termahal di saat sobat YouTube ingin membeli drone. Jika belum, belilah drone yang minimal dengan altitude hold, jika dapat yang ada GPS-nya, yang bisa nge-lock GPS. Cuman ya harganya mungkin yang sekitar 1 jutaan, mungkin sekarang sudah ada yang dengan GPS ya. Saran saya itu untuk tips yang pertama ya. Oke, mengenai tips yang kedua ya. Tips yang kedua, jika sobat YouTube berencana untuk membeli sebuah drone, sobat YouTube sebaiknya mengetahui spesifikasi detailnya ya. Apa flight time-nya berapa, kemudian kekuatan melawan angin seperti apa, kemudian kualitas videonya seperti apa. Kualitas video itu macam-macam ya. Ada bitrate, ada profile dari videonya, ada kodeknya. Jadi sobat YouTube harus memahami itu terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli drone, karena kadang-kadang sobat YouTube sudah membeli drone cuman videonya tidak bisa di play atau bahkan tidak bisa diedit, tidak bisa diedit atau bahkan tidak bisa di play di komputer sobat YouTube, karena secara bitrate dia besar bitrate-nya. Bahkan drone-drone sekarang DJI Mini 2 ini aja yang sekecil ini bitrate-nya sudah di 100 megabit per second ya. Jadi memerlukan processing di pasca produksi jika sobat YouTube ingin mengeditnya. Jadi kalau seandainya sobat YouTube ingin membeli drone, pahami dulu itu. Kemudian mungkin sebelum membeli drone bisa menyiapkan piranti atau hardware atau infrastruktur untuk bisa mengedit atau memplay videonya. Kalau menurut saya ya kasihan footage yang kita hasilkan sudah bagus, tetapi kita masih mengeditnya di HP ya. Mungkin ada beberapa HP yang sudah mampu mengedit 4K, cuman ya tidak semaksimal kita bisa mengeditnya di PC, karena kadang-kadang seperti DJI Mavic R2 ini sudah ada HDR, kemudian ada additional light juga, jadi memungkinkan kita untuk mengeksplor color grading, mengeksplor editing yang lebih jauh lagi. Jadi kadang-kadang saya kasihan melihat atau enggak eman gitu loh ngelihat footage dari teman-teman sobat YouTube
yang sudah bagus, cuman editingnya belum maksimal, jadi bisa dimaksimalkan lagi sebenarnya. Jadi tips yang kedua adalah perhatikan infrastruktur pasca produksi ya. Jadi setelah kita syuting, kita ambil footage yang bagus, perhatikan juga infrastruktur editing yang akan kita siapkan untuk memproses video dari hasil video-video drone ini. Kemudian tips yang ketiga ya, tips yang ketiga adalah rajin-rajinlah menonton video-video drone ya, rajin-rajinlah menonton video drone, kemudian rajin-rajinlah menonton tutorial shot-shot drone. Jadi itu sangat penting menurut saya, karena kenapa? Kita bisa melakukan flight plan atau rencana penerbangan, kemudian kita bisa menghemat baterai, itu yang paling penting ya. Jadi kecuali sobat YouTube memang suka wandering ya, suka kemana-mana gitu, explore gitu kemana-mana, itu adalah pilihan ya. Kalau saya pribadi ya sangat memperhatikan usia, karena baterai itu pasti ada umurnya ya untuk masing-masing drone. Jadi rajin-rajinlah menonton video drone, kemudian kita bisa pelajari shotnya seperti apa ya, jadi amati, kemudian bisa kita terapkan, dan kemudian bisa kita modifikasi shot-shotnya. Jadi seperti drone DJI Mavic R2 ini sudah ada active tracknya, bisa kita explore lebih jauh active tracknya seperti apa, kita bisa mengontrol drone. Jadi penting sekali untuk menghemat baterai dari drone sobat YouTube sekalian. Jadi tips yang ketiga adalah rajin-rajinlah menonton video tutorial video drone. Jadi kita bisa menerapkan shot-shot tersebut. Jadi kita bisa menghemat baterai selama proses pengambilan gambar. Tips yang keempat adalah setelah sobat YouTube memiliki sebuah drone ya, pelajari cara-cara kita merawat drone ya, khususnya baterainya ya. Jadi merawat baterai itu penting, jangan seperti saya ya, jadi tidak pernah baca manual, tapi rajin menonton YouTube sih. Menonton YouTube, dari YouTube banyak sekali yang bisa kita pahami dari bagaimana kita merawat baterai. Jadi menurut saya, karena belajar dari Mavic Pro yang pertama itu, banyak sekali manajemen baterai yang salah yang saya lakukan ya. Jadi kadang-kadang kita ngecas baterai sampai 100%, cuman kita diamkan baterainya, tidak kita gunakan untuk terbang atau gimana ya. Tapi pada faktanya adalah penyimpanan baterai seperti DJI Mavic R2 ini adalah di 40-50%. Jadi kalau baterai terisi penuh, jadi kita tidak punya agenda untuk menerbangkan drone, mungkin kita gunakan baterainya sampai ke 40-50% baru kita simpan. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang sebelumnya saya sendiri tidak tahu untuk manajemen baterai seperti itu. Jadi yang kedua adalah jangan sampai baterai itu habis kita pakai, atau sampai emergency landing seperti itu. Jadi itu juga akan memperpendek usia baterai. Kemudian cara penyimpanannya juga ya, jangan di tempat lembab, jangan di tempat panas seperti itu. Jadi penting sobat YouTube tahu mengenai hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam merawat drone kita. Nyimpannya seperti apa, kemudian biar tidak berembun kameranya seperti itu. DJI Mavic Pro rentan sekali berembun kameranya, jadi kita harus menambahkan mungkin silika di sekitar gimbalnya. Sebelum kita tutup, kita kasih silika gel seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu banyak sekali bisa kita temukan di YouTube, dan itu bukan murni dari saya ya, jadi saya pun dapatnya dari YouTube. Jadi tips yang keempat ya, pelajari bagaimana kita merawat drone kita, merawat baterainya, merawat motornya, merawat drone fisik secara keseluruhan ya, termasuk kameranya. Oke, yang terakhir, yang kelima ya, yang kelima banyak sekali yang menanyakan mengenai drone apa yang saya harus beli gitu. Jadi banyak yang menanyakan seperti itu, karena sekarang banyak sekali drone, baik itu drone baru maupun drone lama ya, drone second beredar di pasaran ya. Kalau untuk saat ini, untuk sobat YouTube, saya tekankan apa sih sebenarnya tujuannya membeli drone seperti itu. Kalau tujuannya profesional dalam artian cari duit dari drone ya, belilah drone yang cukup bagus, jadi bisa mempertanggungjawabkan hasil video yang akan kita hasilkan buat klien ya.
mungkin pilihannya ya Phantom 4 Pro ya, kalau bisa yang seri yang lebih tinggi ya, minimal Phantom 4 yang standar mungkin masih bisa ya, atau DJI Mavic 2 Pro ya, karena di drone-drone itu dari segi sensor, dari kualitas video bisa kita bertanggungjawabkan ke klien-klien yang akan sobat YouTube ajak bekerja. Kemudian kalau sekedar hobiis, kalau sobat YouTube memiliki budget lebih atau sudah teralokasikan untuk membeli drone untuk hobi sobat YouTube, ya DJI Mavic Air 2 ini adalah pilihan untuk saat ini kalau budget sobat YouTube cukup. Kenapa demikian? Ya secara konektivitas, flight time-nya, kemudian kualitas videonya sudah sangat cukup lah untuk hobiis ya. Bisa sobat YouTube dilihat di video saya ini ya. Jadi memang tidak sempurna, ada kekurangan, cuman untuk saat ini untuk pribadi saya merekomendasikan DJI Mavic Air 2 jika sobat YouTube memiliki dana yang cukup. Untuk di kelas di bawahnya yang medium ya DJI Mini 2 ini saya sebenarnya underestimate sama DJI Mini 2 karena sebelumnya saya sempat mencoba DJI Mavic Mini yang pertama ya, sempat mencoba itu dan agak kecewa dengan drone tersebut. Kemudian dari iklan DJI dibilang ada OcuSync 2.0, saya sudah berpengalaman dengan Mavic Air 2, saya jadi tertarik karena ukurannya kecil ya. Jadi ini rekomendasi saya untuk yang middle ya. Bagaimana kalau DJI Mavic Air yang pertama? Ada yang nanya begitu di kolom komentar ya. Kalau Mavic Air yang pertama dibandingkan sama ini, memang dari kualitas video mungkin lebih bagus dibandingkan dengan DJI Mini 2 ini. Cuman ada faktor-faktor yang menurut saya lebih penting seperti flight time, kemudian noise ya, propellernya. Kalau DJI Mavic Air yang seri yang pertama itu noise propellernya luar biasa ya, dibandingkan dengan ini jauh lebih tidak noisy atau lebih rendah desibelnya. Kemudian apalagi dari DJI Mavic Air yang pertama ya, Mavic Air pertama itu flight time-nya cuma 15 menitan, kalau ini sudah sekitar 25, 26, 27 menit bisa dalam kondisi fully charge. Jadi itu menurut saya lebih penting daripada kualitas video untuk drone sekelas hobiis ya. Kemudian bagaimana kalau dengan DJI Mavic Pro? Nah, kalau dengan DJI Mavic Pro second-nya ya mungkin dapat ya, kalau yang dengan 7 jutaan seperti DJI Mini 2 ini, Mavic Pro yang second sudah dapat. Cuman ya kita harus benar-benar paham betul mengenai kondisi drone tersebut, karena second, namanya second seperti kita beli motor atau mobil second ya, harus benar-benar paham betul kondisinya, baterainya sudah berapa kali charge, kemudian motornya seperti apa, kameranya seperti apa. Jadi kita harus benar-benar tahu. Terus bagaimana dengan DJI Spark ya? Ada yang nanya seperti itu ya. Beli bagaimana dengan DJI Spark? DJI Spark seperti kasus di DJI Mavic Air yang pertama ya. Jadi flight time, kemudian konektivitas drone dengan controllernya lebih buruk dibandingkan dengan DJI Mini 2. Kemudian propeller noise-nya juga lebih mengganggu lah dibandingkan dengan DJI Mini 2 ini. Kalau menurut saya tetap pilihannya adalah DJI Mini 2 ini, karena awalnya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi saya underestimate dengan kemampuan drone ini, tapi ternyata drone ini mampu memberikan over ekspektasi ya, jadi melebihi ekspektasi saya ya dalam menggunakan DJI Mini 2 ini. Jadi bisa ya, kemampuan melawan anginnya ya lumayan lah. Kemudian portabilitasnya terutama ya, bisa nyelip di mana-mana yang bisa membantu kita dalam membawa drone ini ya. Oh ya, lupa saya mention tadi ada Vimy X8 2020 ya, mungkin bisa menjadi pilihan buat sobat YouTube sekalian ya. Mas Sigit Einstein, kemudian Mas Dianku Channel sudah mereviewnya ya. Menurut saya layak dipertimbangkan untuk Vimy X8 SE yang 2020, karena sudah punya fitur HDR juga, ada berbagai macam intelligent flight mode-nya, kemudian durasi terbangnya juga bisa bersaing dengan DJI Mavic Air 2 ya.
mungkin Vimy X8 SE 2020 bisa menjadi pertimbangan buat sobat YouTube sekalian. Cuman problemnya ya mungkin di controllernya agak lebih besar, ukurannya lebih besar, memerlukan carrying case atau kompartemen yang lebih luas dibandingkan dengan DJI Mavic Air 2 maupun DJI Mini 2 ini. Untuk saat ini Vimy X8 SE 2020 mungkin bisa saya sarankan. Untuk drone-drone lain seperti Hubsan, JJRC mungkin masih secara kualitas video mungkin masih di bawah produk-produk DJI. Kemudian after sale-nya juga kita harus perhatikan di mana kita bisa servis, di mana kita beli spare part-nya. Kemudian harga jualnya setelah kita gunakan sekian lama itu pasti akan menjadi pertimbangan kita juga. Jadi untuk drone-drone seperti itu, seperti pengalaman saya di Siro sebelumnya ya, harganya drop sekali ya, masih enggak bisa enggak masuk akal gitu dropnya. Sedangkan untuk DJI, drone-drone DJI seperti sebelumnya saya juga punya Mavic Pro, kemudian saya jual ya, penurunan harganya masih bisa diterima, akal sehat lah, seperti itu. Oke, sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat sobat YouTube sekalian. Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan saya. Kemudian jika dalam penyampaian lah pastilah tidak sempurna lah, saya hanya seorang hobiis drone yang baru lah, masih newbie lah. Jadi ini sharing pengalaman ini mungkin jauh dari sempurna. Kemudian jika ada sobat YouTube yang ingin berkomentar, memberi masukan, kemudian mengkoreksi apa yang saya sampaikan, silakan di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Udah hujan ini. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semangat berkarya.